Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah wal akhir alhamdulillah sallu wasallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita dengan berbagai nikmatnya sehingga kita masih bisa menikmati manisnya iman dan juga indahnya Islam, yang mana bahkan sampai detik ini Allah masih mempertemukan kita dengan bulan paling mulia di antara bulan-bulan lainnya, yaitu bulan Ramadan. Yang kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat risalah beliau Islam dapat berdiri tegak di muka bumi ini dengan tegak-tegaknya tanpa kurang suatu hal apapun di bumi kita Nusantara yang tidak tara dan sifatnya sementara. Baik, duduknya saya di sini, saya hendak berbagi sedikit tentang apa yang sudah saya pelajari berkaitan dengan Islam menuju masa depan. Bahwasanya Allah telah berfirman di dalam Quran surat An-Nur ayat 55, yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhoi bagi mereka, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surat An-Nur ayat 55. Nah, saya juga akan sedikit menukil tentang tafsir dari Quran surat An-Nur ayat 55 ini, yang mana saya ambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir, yang mana itu salah satu kitab tafsir paling terkenal, paling masyhur, dan paling sering menjadi rujukan. Nah, bahwasannya ayat di atas merupakan janji Allah, yang mana telah dijanjikan kepada Rasulnya, itu Nabi Muhammad, bahwa Dia akan menjadikan umatnya sebagai orang-orang yang berkuasa di bumi, yakni menjadi para pemimpin manusia dan penguasa mereka. Dengan mereka negeri akan menjadi baik dan semua hamba Allah akan tunduk kepada mereka. Nah, Allah pun akan menukar keadaan mereka sesudah mereka, yaitu dalam ketakutan menjadi aman sentosa dan menjadi penguasa atas manusia. Dan janji itu telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya, ya, yang mana begitu juga karunia-Nya pun juga telah dilimpahkan kepadanya, karena sesungguhnya sebelum Nabi wafat Allah pun sudah menaklukkan Mekkah, Khaybar, Bahrain, dan semua kawasan Jazirah Arab serta negeri Yaman seluruhnya. Nah, bahkan beliau pun sempat memungut jizyah dari orang-orang Majusi dan juga dari para penduduk yang ada di pinggiran negeri Syam yang berada di dekat negeri Arab. Berbagai macam hadiah pun berdatangan kepada beliau dari Heraklius atau Kaisar Romawi, penguasa negeri Mesir dan Iskandariah yaitu Raja Mukaukis, Raja-Raja Aman atau sekarang kita umum dengan sebutan Oman, dan Raja Negus yaitu Raja negeri Abyssinia yang bertahta sesudah Al-Hamas rahimahullah. Kemudian setelah Rasulullah wafat, Allah telah memilihnya untuk menempati kemuliaan yang ada, yang sudah Allah sediakan, yaitu kursi kemuliaan di sisinya. Dan kemudian urusan-urusan yang telah ditinggalkan oleh Nabi pun diluncurkan atau ditinggalkan kepada khalifah sesudahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, maka setelah wafatnya Rasulullah mulai muncul sedikit huru-hara ataupun masalah problematik dari kaum muslimin, dan maka dengan cepat Abu Bakar pun merapikan segala urusan atau masalah yang mana muncul setelah Rasulullah wafat, dan seluruh Jazirah Arab pun berhasil disatukan kembali. Lalu ia pun mengirimkan sejumlah pasukan kaum muslim ke negeri Persia di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, yang mana akhirnya mereka pun berhasil menaklukkan sebagian dari negeri Persia, dan banyak korban yang berjatuhan dari kalangan penduduk negeri Persia, yang mana ketika itu pun penduduknya diperintahkan untuk berperang oleh Raja Persia. Kemudian
Abu Bakar pun juga mengirimkan pasukan lainnya di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah dan para amir, ya, atau para gubernur ketika itu, ya. Amir itu sebutan untuk gubernur di zaman khalifah, yang mana menuju ke negeri Syam. Nah, pasukan yang ketiga pun dikirimkan menuju negeri Mesir di bawah pimpinan Amr bin As, yang mana setelah itu Amr bin As pun menjadi amir atau gubernur di negeri Mesir. Nah, kemudian di masa pemerintahannya yang dikirim ke negeri Syam berhasil menaklukkan kota Basrah, Dimashq dan negeri lainnya yang ada di belakangnya dari kawasan negeri Hauran dan negeri lainnya yang berdekatan. Kemudian Allah pun mewafatkan Abu Bakar dan memilih Umar bin Khattab menjadi penggantinya. Kemudian Umar Al-Faruq, Al-Faruq artinya pembeda, yang mana ketika itu Umar berkali-kali membawakan, ya, strategi kepemimpinannya yang mana dengan aura strategi yang tegas, dan itu membawakan dampak besar, bahkan menjadi salah satu era kepemimpinan khalifah yang mana paling luas, ya, yang mana paling luas dalam penaklukan negeri-negeri tidak hanya Jazirah Arab, bahkan di sekitarnya. Bahkan sempat dikatakan bahwasannya ketika zaman Umar, ya, bahwasannya 3/4 dari muka bumi ada di bawah kepemimpinan umat muslim. Nah, yang mana ketika itu Umar menjalankan kepemimpinannya yang tercatat oleh sejarah dengan kecemerlangannya, dalam masa pemerintahannya pun berhasil menaklukkan seluruh negeri Syam dan negeri Mesir, serta sebagian besar dari kawasan Persia. Kemudian dia telah mematahkan Kisra, ya, atau Raja Mesir, dan mengalahkannya dengan kekalahan yang sangat telak, ya, yang mana memaksa Raja Kisra untuk mundur sampai ke bagian pedalaman negerinya, ke pelosok, ya, sampai saat itu pemimpin dari negeri Kisra tidak memiliki kekuasaan. Dan kemudian Kaisar Romawi pun juga terpukul mundur dan merebut negeri Syam dari tangan kekuasaannya. Lalu Umar pun terus maju sampai Konstantinopel, akan tetapi masih belum juga berhasil ketika itu. Kemudian beliau menginfakkan harta benda keduanya di jalan Allah, seperti yang telah diberitakan sebelumnya oleh Rasulullah, yang mana telah mendapat janji dari Allah akan hal tersebut. Kemudian di masa kekuasaan Utsman bin Affan, kerajaan Islam makin meluas sampai ke belahan timur dan barat yang paling dalam. Kemudian di masa kekuasaan dinasti Utsmaniyah, ya, yang mana salah satu raja paling masyhur, ya, yaitu Raja Mehmed, ya, atau sering kita panggil Muhammad Al-Fatih, yang mana ketika itu ditaklukkannya negeri-negeri Maghrib sampai ke bagian yang paling dalam yang ada di balik negeri Maghrib tersebut, seperti Andalusia, Siprus, juga kota Kairouan dan Sabtah yang ada di tepi Laut Tengah. Kemudian di bagian belahan timur penaklukannya sampai ke bagian pedalaman negeri Cina. Nah, kemudian setelah kepemimpinan Umar bukan berarti pemimpin Kisra hancur, tidak, akan tetapi melemah sampai zaman dinasti Utsmaniyah. Nah, waktu dinasti Utsmaniyah, pemimpin Kisra pun juga terbunuh dan semua kerajaannya hancur sama sekali, habis di bawah kepemimpinan Muhammad, di bawah kepemimpinan dinasti Utsmaniyah, yang mana kota-kota di negeri Irak, Khurasan, dan Al-Ahwas dapat ditaklukkan dan terjadilah pertempuran besar-besaran antara pasukan kaum muslim dengan bangsa Turki, dan Allah menaklukkan raja mereka yang besar, yaitu Khaqan. Kharaj dipungut dari belahan timur dan barat lalu didatangkan ke hadapan Amirul Mukminin Utsman bin Affan, ya, yang demikian itu dapat tercapai berkat kerajinannya dalam membaca Al-Quran dan juga mempelajari, sebagaimana sabda Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kemudian di zaman Utsman pun dihimpunnya Al-Quran, yang mana sekarang kita mengenal Quran Utsmani, yang kalian baca kalau istilah Quran pojok, ya, di setiap pojok-pojok halaman itu adalah akhir ayat,
Nah, itulah yang biasa disebut Quran Utsmani, yang mana barisnya terdiri dari 15 baris. Kemudian di bawah kepemimpinan Utsman itu sendiri banyak sekali ahli-ahli tafsir dan penghimpun Al-Quran yang muncul, yang mana nanti akan diwariskan kepada zaman kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian di dalam hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah melipat bumi untukku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan baratnya, dan kelak kerajaan umatku akan mencapai batas apa yang dilipatkan untukku itu. Dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya bila orang-orang beriman mau mendapatkan apa yang sudah dijanjikan Allah, maka syarat-syarat itu harus terpenuhi dan dilakukan dengan perjuangan yang hebat. Di antara syarat-syaratnya yang paling utama adalah yang pertama, iman level tinggi atau al-imanur rafi'ul mustawa. Iman yang diinginkan adalah iman yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan iman yang dikehendaki semua aspek, baik itu perasaan, orientasi, potensi, kemampuan, dan aktivitas itu dikerahkan di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Yang saya nukil dari Quran surat Al-Fat ayat 4. Dan Nabi pun juga pernah bersabda bahwasannya al-iman yazid wa yanqus, iman itu bisa bertambah atau naik dan juga berkurang atau turun. Kemudian yang kedua, mengupayakan semua sebab kemenangan, yaitu al-ahlu bil asbab, yang mana telah Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60, dan bersiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Nah, jika semua sebab telah diupayakan dengan maksimal, maka kewajiban berikutnya adalah bertawakal kepada Allah, bukan bergantung kepada sebab kemenangan itu sepenuhnya, karena bahwasanya kemenangan itu datangnya dari Allah. Maka ada istilah yang namanya ikhtiar dan juga tawakal. Nah, kita hanya berkewajiban untuk melakukan usaha semaksimal mungkin dengan selalu bergantung kepada musabbibul asbab, ya, atau sebab dari segala sebab, yang mana telah Allah firmankan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 126, dan kemenangan itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan yang terakhir atau ketiga, menggunakan kekuasaan untuk berdakwah, karena Allah pernah berfirman, orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Quran surat Al-Hajj ayat 41. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait Islam menuju fujur, karena masa depan Islam ada di tangan kita, ya. Bahwasannya kita selaku pemuda penerus bangsa ada baiknya berpikir dari sekarang apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kontribusikan, tidak hanya untuk keluarga kita, tidak hanya untuk diri kita pribadi, bahkan untuk bangsa dan juga agama. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, mungkin hadza minni, syukran ala husni aktima minkum, naktafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.